Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 140.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercelah. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku bangsa dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak." Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga,
Juga kepadanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, para malaikat Allah ini berturut-turut menyampaikan rangkaian berita penting bagi penduduk bumi. Malaikat pertama memberitakan Injil. Injil di sini bukan yang biasa kita kenal sebagai penyelamatan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Injil di sini hanya mengingatkan penduduk bumi agar menyembah dan takut akan Allah saja, Sang Pencipta segenap semesta. Itu bisa kita baca di dalam ayat 7. Mengiringi berita tadi, malaikat lain menyatakan tentang kejatuhan Babel, yaitu sistem kemanusiaan yang tidak tunduk menyembah Allah. Malaikat ketiga memerinci apa akibat-akibat orang berontak melawan Allah dan tunduk kepada iblis dengan segala tipu dayanya. Mereka akan menanggung siksa kekal dari Allah. Ayat yang ke-9 sampai 11 tadi. Nah, berarti seluruh rangkaian berita ini hanya menegaskan sisi negatif Injil, yaitu bila orang tidak menyembah Allah, pasti akan ditimpa hukuman. Mengenal dan menyembah Allah hanya bisa terjadi karena pertolongan Yesus Kristus. Sebaliknya, orang yang mengikuti tarikan kejahatan dan melawan atau menolak Kristus ialah yang menerima tanda nama si jahat, akan dihukum kekal. Dan puncak hukuman tersebut adalah dalam bentuk tuaian akhir. Yang melaksanakan hukuman akhir itu adalah Sang Anak Manusia sendiri yang telah mati menjadi penyelamat umatnya. Kelak akan menjadi penghukum semua manusia yang menolaknya dan yang memusuhi umatnya. Ayat yang ke-14 sampai 20. Nah, Bapak Ibu, ini memang agak mengerikan. Tapi pesan ini atau perikop ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang sedang dalam penderitaan. Mereka yang sudah menerima Injil keselamatan dalam kematian dan kebangkitan Kristus didukung dan diingatkan agar tekun dalam iman, taat kepada kehendak Allah, dan memantapkan iman dalam Yesus Kristus. Sebab meski mereka harus mati karena Tuhan, mereka mati di dalam Tuhan. Kematian mereka tidak sia-sia, sebab semua perbuatan iman mereka diketahui Tuhan. Itu sebabnya firman Allah mengingatkan orang beriman untuk terus taat dan setia, tabah dan terus berpengharapan hanya kepada Kristus. Bukankah pesan ini juga sangat relevan bagi kehidupan kita yang saat ini mengalami banyak tantangan dan pergumulan? Namun jangan sampai kita meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga sepanjang malam yang penuh dengan misteri, kami terjaga dalam lelap, dan pagi ini kami boleh bersama-sama bangun dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan untuk kembali melakukan tugas tanggung jawab kami, pekerjaan dan pelayanan kami. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GKMI Salatiga maupun yang ada di cabang-cabang. Tuhan kiranya terus memberkati. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit,
Mari Bapa, lawat, sembuhkan dan pulihkanlah mereka dengan bilur-bilur-Mu, sehingga atas kasih dan perkenanan Allah mereka mendapatkan kesembuhan. Anak-anak Tuhan yang masih bergumul dalam perekonomian, hamba berdoa tanpa jemu-jemu. Tuhan kiranya membukakan tingkap-tingkap kerajaan surga bagi mereka, sehingga pekerjaan dan usaha mereka membuahkan hasil untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Anak-anak Tuhan yang masih studi, Tuhan berikan roh hikmat, kepandaian, dan kecerdasan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk hari ini dan kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.